Halo, perkenalkan nama saya Marsyanda Pasondek dengan NIM 25402059. Pada saat ini, kita akan membahas salah satu masalah literasi, yaitu rendahnya kemampuan membaca. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk pada masalah tersebut, perlu kita ketahui bahwa kemampuan membaca adalah salah satu keterampilan dasar yang sangat penting bagi kehidupan kita. Membaca tidak hanya membantu seseorang untuk memahami sebuah tulisan, tetapi untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kemampuan berpikir, dan bahkan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Namun, ternyata saat ini kemampuan membaca masih menjadi salah satu masalah literasi yang sangat banyak ditemukan, terutama pada anak-anak dan juga pelajar. Rendahnya kemampuan membaca dapat dilihat dari beberapa macam kondisi. Misalnya, siswa masih terbata-bata saat membaca dan juga sulit memahami isi bacaan, dan bahkan siswa sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari teks, dan juga bahkan ada siswa yang masih sulit untuk menyimpulkan informasi yang mereka baca. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui bahwa masalah ini tidak hanya mempengaruhi prestasi belajar di sekolah, tetapi juga menghambat perkembangan pengetahuan dan kepercayaan diri seseorang. Nah, saat ini mari sama-sama kita membahas tentang penyebab rendahnya kemampuan membaca. Nah, kita masuk pada penyebab yang pertama. Penyebab yang pertama yaitu kurangnya kebiasaan membaca sejak dini. Seperti yang sama-sama kita lihat saat ini, banyak anak-anak yang tidak dibiasakan untuk membaca sejak kecil. Nah, sekarang anak-anak itu lebih sering menggunakan handphone untuk bermain dibanding untuk membaca buku. Akibatnya, kemampuan mengenal kata dan juga kemampuan memahami bacaan menjadi lambat berkembang. Nah, kita masuk pada penyebab yang kedua. Penyebab yang kedua adalah minimnya dukungan dari lingkungan keluarga. Nah, ternyata sebagian orang tua kurang memberikan perhatian terhadap kegiatan membaca anak. Tidak adanya budaya membaca di rumah membuat anak tidak termotivasi untuk belajar membaca. Nah, kita masuk pada penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga adalah pengaruh teknologi dan juga media sosial. Nah, teknologi memang membantu memperoleh informasi dengan cepat. Namun, penggunaan media sosial yang berlebihan akan membuat anak lebih suka menonton video pendek daripada membaca teks yang panjang. Baik, kita masuk pada penyebab yang keempat. Penyebab yang keempat adalah kurangnya fasilitas bacaan. Nah, ternyata di beberapa daerah, akses buku dan perpustakaan masih sangat-sangat terbatas. Buku yang tersedia juga terkadang kurang menarik bagi anak-anak. Nah, saat ini kita masuk pada dampak rendahnya kemampuan membaca. Rendahnya kemampuan membaca dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Dampak yang pertama adalah prestasi belajar menurun karena sulit memahami pelajaran. Dampak yang kedua adalah kurangnya kemampuan berpikir kritis dan juga menganalisis informasi. Dampak yang ketiga adalah sulit menyampaikan pendapat dengan baik. Dampak yang keempat adalah kurangnya rasa percaya diri saat belajar atau berbicara di depan umum. Nah, dampak yang terakhir adalah mudah percaya informasi palsu atau hoaks karena kurang memahami isi bacaan. Nah, dari masalah literasi yang sudah kita bahas tadi, di sini saya mempunyai beberapa solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, solusi yang pertama yaitu membiasakan membaca sejak dini. Jadi, anak perlu dikenalkan dengan buku sejak mereka usia kecil. Jadi, orang tua dapat membacakan cerita sebelum tidur ataupun menyediakan buku bergambar yang menarik agar anak terbiasa membaca.
Solusi yang kedua adalah menciptakan lingkungan gemar membaca. Jadi, sekolah dan keluarga harus menciptakan budaya membaca. Misalnya, dengan menyediakan waktu khusus setiap hari untuk anak membaca minimal 15 sampai 30 menit. Kita masuk pada solusi yang ketiga. Solusi yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi secara positif. Jadi, gadget atau handphone ini tidak selalu berdampak buruk jika digunakan dengan benar. Jadi, anak itu dapat diarahkan untuk membaca e-book atau cerita digital ataupun membaca artikel pendidikan yang menarik. Nah, solusi yang keempat adalah menyediakan fasilitas bacaan yang menarik. Jadi, perpustakaan sekolah itu perlu dibuat nyaman dan memiliki koleksi buku yang sesuai dengan usia siswa, dan juga buku dengan gambar yang menarik dan juga bahasa yang sederhana dapat meningkatkan minat membaca. Lanjut pada solusi yang kelima. Solusi yang kelima adalah menggunakan metode pembelajaran efektif. Jadi, guru itu bisa menggunakan permainan, membaca kelompok, ataupun drama cerita, dan juga lomba membaca, sehingga anak-anak itu merasa membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Kita masuk pada solusi yang keenam. Solusi yang keenam yaitu meningkatkan pemahaman kosakata. Jadi, siswa itu perlu diajarkan arti kata-kata baru secara rutin. Nah, semakin banyak kosakata yang siswa miliki, semakin mudah mereka memahami isi bacaan. Lanjut pada solusi yang terakhir. Solusi yang terakhir yaitu memberikan penghargaan dan juga motivasi. Jadi, memberikan pujian dan juga hadiah sederhana kepada siswa yang rajin membaca dapat meningkatkan semangat dan juga rasa percaya diri mereka. Nah, jadi itu solusi yang dapat saya berikan dari masalah literasi tersebut. Saat ini kita masuk pada kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jadi, rendahnya kemampuan membaca itu dapat mempengaruhi prestasi, belajar, dan kemampuan memahami informasi. Masalah ini disebabkan oleh kurangnya kebiasaan membaca, pengaruh teknologi, dan juga minimnya dukungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari keluarga, sekolah, dan juga masyarakat untuk meningkatkan budaya membaca sejak dini. Jadi itulah pembahasan kita hari ini tentang salah satu masalah literasi yang ada di lingkungan kita saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.